Siang hari ini Tuhan, buat sekali lagi kami ketemu Engkau Tuhan. Buat kami terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarkan kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam-Mu kami akan terus aman. Siang hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan hidup kami Tuhan. Biar ini menjadi korban yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biar ini menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Siang hari ini betapa kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari hidup kami sendiri. Siang hari ini Roh Kudus, mari Tuhan terus nyata di dalam hidup kami.
seperti itulah cinta kami kepadamu Tuhan. Biar cinta kami terus bertumbuh dan berbuah. Sungguh indah bersamamu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Hari ini masuk dalam hidup kami. Dan jangan pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Biar terus Roh-Mu yang jadi pelita dalam hidup kami. Sungguh indah bersama. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Sekali lagi bawa kami lebih dalam. Biar hari ini kami datang menyembah Kau. Biar hari ini kami mencium kaki-Mu Tuhan. Hari ini kami mau sembah Engkau Tuhan. Biar lewat hidup kami Engkau disukakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bungkus setiap kami dengan hadirat-Mu. Once again Tuhan, sekali lagi bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Once again, once again, in your presence, once again, in your presence, once again, to be in your presence. Tuhan, kami tahu mungkin 1 minggu ini kami lari dari Engkau. Mungkin banyak dari kami yang kecewa Tuhan. Bahkan mungkin banyak dari kami yang sudah tidak punya iman percaya. Tapi hari ini izinkan sekali lagi kami datang dan menyembah Kau. Biar hari ini izinkan kami sekali lagi masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Sekali lagi bertatap muka dengan Engkau ya Raja. Once again, in your presence, sekali lagi kami mau Engkau ya Tuhan, kami mau hadirat-Mu, kami mau hati-Mu, to be in your presence. Biar sekali lagi Tuhan, kami rasakan dekapan itu, kami rasakan cinta itu Tuhan, kami rasakan cinta yang menenangkan kami. Sekali lagi Tuhan, bawa kami masuk dalam baligai-Mu. To be with you once again, once again, in your presence, once again, in your presence, once again, to be in your presence, once again. Kami tahu kami jauh dari kata layak Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak layak Tuhan. Jika kami ada, itu karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh cinta-Mu, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Once again, kami kering Tuhan, kami manusia beku, kami sudah letih. Sekali lagi Tuhan, sentuh hati kami. Sekali lagi Tuhan, bakar setiap kami Tuhan dengan cinta-Mu Tuhan. Lakukan kami Tuhan. Once again, if you feel, Biar Kau hancurkan setiap kebekuan hati kami, setiap ketidakpercayaan kami itu dah Tuhan. Biar hari ini biar hanya Roh-Mu yang masuk dalam hidup kami. Biar hanya Roh-Mu yang menyapa dan menyegarkan roh kami Tuhan.
kami. Sekali lagi jumpai setiap kami Tuhan. Jumpai kami. Jumpai kami. Jumpai setiap anak-anakmu Tuhan. Mari kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Tuhan tahu hati kami yang terdalam. Biar didikanmu itu Tuhan yang membuat kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi jamaah, seperti pertama kali kau menjumpai kami. Seperti pertama kali kau memungut hidup kami Tuhan yang gak layak ini. Mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Roh-Mu yang sanggup. Hanya Roh-Mu yang sanggup Tuhan menghancurkan setiap kebekuan kami. Biar saat kami jatuh gak sampai tergeletak karena ada Engkau Tuhan yang sudah memegang hidup kami. Kami mau Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Kami mau Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari semuanya Tuhan. Lebih dari cinta kami ke dunia. Lebih dari harta kami. I want more of you my Lord. Kami mau Engkau Tuhan. Biar seperti gelombang itu Tuhan. Cinta kami bersaut-sautan dengan Engkau. Lebih
kuasa-Mu menjadi sempurna. Biar setiap pekerjaan menjadi sempurna dalam hidup kami. Kami mau yang lebih lagi Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi. Mari hujani kami Tuhan dengan Roh-Mu. Hujani kami dengan Roh-Mu Tuhan. Betapa kami merindukan Kau ya Bapa. My Lord, my King. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you. Katakan dengan segenap hatimu, I need you, Lord. I need you. I need you. I need you, my Lord. I need you desperately. I need you. I need You, my Lord. need you. I Need miss you. you. I need Mari semua angkat penyembahanmu dimanapun kau berada. Katakan I miss you, my Lord. Desperately I need you. Mari Tuhan, mari Tuhan. Need you, my Lord. Mari Tuhan. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. Mari menjerit ke Tuhan. Katakan I miss you, Lord. I miss you, Lord. I miss you, Lord. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. Mari Tuhan, mari Tuhan. Sampaikan yang jadi isi hatimu atas setiap kami Tuhan. Sampaikan Tuhan yang jadi kerinduanmu atas setiap kami anak muda Tuhan. Sampaikan Tuhan yang menjadi cintamu atas Indonesia Tuhan, Tuhan. Biar hari ini Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada masing-masing setiap kami, dimanapun kami berada. Biar Engkau yang berbicara masuk ke dalam hidup kami dan masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Hari ini aku mau sharing tentang salah satu perikop Alkitab yang mungkin kalian udah sering banget denger.
yaitu mujizat di kolam Bethesda. Mungkin pas kalian sekolah minggu, pas kalian masih sekolah, mungkin atau sekarang masih ada yang masih sekolah, ini adalah sesuatu yang oh iya biasa. Tapi teman-teman, ada satu hal yang Tuhan ajarin ke aku ketika aku baca tentang perikop ini, dan ketika aku Tuhan ini mau sharing apa sejujurnya. Di Yohanes 5, mungkin kita bisa baca bareng-bareng aja di rumah, aku gak mau baca panjang-panjang. Tentang mujizat di kolam Bethesda. Kalau kalian tahu, di kolam itu konon katanya kalau ada malaikat, mungkin saat itu kolamnya bergolak, orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Ketika kolam itu bergolak, orang pertama yang masuk kolam itu akan sembuh. Kalau kalian tahu, Bethesda sendiri artinya House of Mercy, House of Grace. Sebuah rumah anugerah. Tapi seringkali kita sebagai anak muda, kita menganggap, oh ya udah, aku nyaman dengan keadaanku, aku nyaman dengan sakitku. Ya udahlah kalau itu kolam bergolak, ya udah, nanti juga ada yang nyembuhin aku kok. Tapi ada satu orang di situ, dia udah, kalau di bahasa Inggrisnya ditulis dia invalid. Invalid selama 38 tahun. Kalian bayangin kalian invalid 38 tahun, gak bisa ngapa-ngapain di atas kasur. Berapa sih usia kita sekarang? 20 tahunan lah ya, anggaplah kalian invalid dari kalian bayi. Tugas kalian cuma makan tidur, seperti yang mungkin kalian lakukan sekarang ini karena lagi karantin. Tapi orang itu invalid 38 tahun, dia berharap ada orang yang datang ke dia, ngangkat dia ketika kolam itu bergolak. Nyatanya 38 tahun dia ada di tempat yang sama. Hari itu Yesus datang ke kolam Bethesda. Hari itu Yesus datang ke kolam Bethesda. Tapi gak ada satupun yang datang ke Yesus dan bilang, Tuhan sembuhkan aku. Di kolam Bethesda itu, di rumah anugerah itu, Tuhan datang, pribadinya datang. Bukan cuma sekedar hadirat, tapi pribadinya datang. Dan gak ada satupun orang yang datang kepada Yesus dan hanya berfokus kapan itu kolam bergolak. Seringkali kita hidup di dunia ini, kita cuma berfokus gimana caranya aku hidup besok, gimana caranya aku hidup nanti malam, gimana caranya supaya nilaiku bagus, gimana caranya ini, gimana caranya itu. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, ada Tuhan yang selalu ada di hidup kita. Ada Tuhan yang selalu datang ke kita, tapi kita gak pernah sadar. Aku mau sharing beberapa hal. Ada satu kata yang Tuhan katakan kepada orang yang invalid itu. Aku percaya di situ banyak banget orang sakit, gak cuma si invalid man ini doang. Tapi Tuhan datang ke orang itu dan berkata, do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Pertanyaannya cuma satu, do you want to get well? Sebagai orang yang udah paralyzed 38 tahun, kira-kira menurut kalian dia mau gak sih sembuh? Pertanyaannya sejujurnya konyol. Konyol, katanya orang bilang ya iyalah mau sembuh, siapa sih yang gak mau sembuh? Coba kalian datang sekarang ke Wisma Atlet, terus kalian tanya ke orang, maukah kamu sembuh? Itu kalian kalau enggak, ya kita gak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah semua orang di sana pasti bilang mau. Siapa sih yang gak mau gitu loh. Tapi Tuhan pertanyaannya satu hal, kenapa? Karena gak setiap orang benar-benar mau keluar dari zona nyaman dan disembuhkan sama Tuhan sendiri. Seringkali ketika kita berbicara tentang kesembuhan diri, itu artinya kita harus meninggalkan semua dosa kita yang lama. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang lama. Segala luka lama kita, segala apapun di belakang. Poin pertama yang aku dapat, jangan pernah nyaman dengan keadaanmu. Jangan pernah nyaman dengan kondisimu sekarang. Oh ya udah, ya aku emang orangnya kayak gini kok. Aku orangnya pemarah, aku orangnya bandel, aku orangnya mageran, aku orangnya males.
Aku orangnya emang begini kok. Semua orang tahu karakterku kayak apa. Tapi teman-teman, jangan pernah engkau nyaman. Jangan pernah engkau nyaman dan jangan pernah engkau sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah engkau sia-siakan anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau merasa nyaman dengan sakitmu, dengan segala kepahitanmu, dengan segala dosa lamamu. Jangan pernah engkau nyaman dengan hal-hal yang membuat hidupmu akan terus mengorek luka lamamu. Jangan pernah engkau merasa nyaman dengan setiap dosamu. Yang Tuhan ajarin tuh aku satu hal. Aku belajar jujur dengan Tuhan. Tentang apapun yang aku rasain. Mau aku sakit, mau aku kesel, mau aku marah. Walaupun ya sebagai manusia kadang aku juga sometimes kabur dari segalanya. Tapi aku belajar jujur sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku capek. Tuhan, ini keadaanku sekarang. Tuhan, ada yang kosong di sini sebenarnya Tuhan. Jiwaku itu butuh Engkau sebenarnya Tuhan. Belajar untuk jujur dan jangan pernah nyaman dengan keadaanmu. Yang kedua, jangan pernah engkau kehilangan imanmu sama Tuhan. Apapun kondisimu sekarang, mau orang tuamu setiap hari berantem, mau papamu setiap hari kerjanya mungkin, ya kita nggak tahu apapun itu. Mau teman-temanmu setiap hari ngebully kamu, mau keadaanmu sekarang gajimu morat-marit, atau mungkin kamu belum bekerja sama sekali. Bahkan kamu, aku nggak tahu mau kuliah di mana, aku nggak tahu aku bisa kuliah atau enggak. Jangan pernah hilangkan imanmu. Laki-laki itu 38 tahun ada di dalam anugerah Tuhan. Percayalah, ada hari-hari tertentu, ada masa-masa tertentu sejujurnya dia bilang, aduh udahlah, udah gak tahan, udahlah mati aja di sini. Dia bisa aja bilang, udahlah, setiap kolam bergolak juga gak ada kok yang mau ngangkat gua. Tapi 38 tahun, kalau di tahun kelima dia pergi, di tahun ke-38 dia gak akan pernah ketemu sama Tuhan. Dia gak akan pernah ketemu sama juru selamat itu sendiri. Dia gak akan pernah ketemu dengan pribadi yang akan berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Percayalah teman-teman, ketika engkau beriman akan suatu hal, Tuhan itu gak pernah tidur. Suatu hari nanti, Tuhan akan datang ke hidupmu dan berkata, nak ini kan yang kau mau. Bangkit, angkat tilammu dan jalan. Yang ketiga, kesembuhan itu, pemulihan itu butuh yang namanya effort dari hidup kita. Di perikop-perikop selanjutnya kalau kalian baca, endingnya Tuhan bilang, ketika Tuhan tanya, do you want to get well? Dia gak jawab iya, dia juga gak jawab enggak. Tapi dia jawabnya, Tuhan, aku udah 38 tahun di sini. Setiap kolam itu bergolak, setiap kolam ada malaikat yang masuk ke dalam kolam itu, gak ada satupun yang ngangkat aku Tuhan. Sejujurnya pertanyaan Tuhan cuma satu teman-teman, do you want to get well? Jawabannya yes I do or no I don't. Kalau kalian belajar bahasa Inggris mungkin kalian tahu, jawabannya cuma yes I do or no I don't. Tapi dia muter, sampai akhirnya Tuhan berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa teman-teman? Teman-teman tahu gak sih paralyzed 38 tahun? Itu orang gak jalan, gak ngapa-ngapain 38 tahun. Itu udah semua mati. Dan Tuhan bilang bangkit, angkat tilam, jalan. Sesuatu yang mungkin kalau kalian bilang gile juga. Tapi itu yang Tuhan lakuin dan orang itu lakukan dan orang itu bangkit, angkat tilam dan jalan. Hari ini aku cuma mau ngingetin kalian semua. Ayo teman-teman kita bangkit. Bangkit dari semua apapun yang membuat kita tertidur. Yang membuat kita nyaman dengan segala anugerah Tuhan dan akhirnya kita lupa kalau kita butuh bangkit dan disembuhkan sama Tuhan. Kalau ada something di hidup kita yang sebenarnya harus dipulihkan sama Tuhan. Mari
semuanya, dimanapun engkau berada. Kalau engkau tahu engkau mau disembuhkan, bangkit, bangkit, taruh tanganmu di dada dan katakan, Yesus, Yesus. Amin dikit. Tadi seperti yang dikatakan Ninda, seringkali kita fokus dengan banyak hal. Bahkan kita fokus dengan Tuhan, aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Aku butuh karunia-Mu Tuhan. Tanpa kita sadari bahkan Dia sudah bersama dengan kita. Tanpa kita sadari Dia hadir dalam hidup kita. Namanya Yesus. Yesus, Dia bahkan sanggup dari setiap yang kita bayangkan. Teman-teman, aku mau ajak kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita panggil namanya, kita sama-sama katakan Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Yesus, Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan.
Mari angkat tanganmu, katakan. Panggil nama itu. Nama di mana semua orang gemetar. Nama di mana semua orang bertekuk lutut menyembahnya. Yesus, Yesus, Yesus.